Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Musin dalam official Musin channel. Yang hari ini kita bahas tentang fikih. Pada bab ini ialah tentang tayamum. Sebelumnya yang saya muliakan, saya hormati para kiai, para ulama, para habaib dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk di bagian bab tayamum. Kita akan melihat apa aja isi dari bab tayamum itu sendiri. Pertama ialah bab tayamum. Tayamum secara etimologi atau secara bahasa artinya bermakna menyengaja. Sedangkan tayamum secara terminologi atau secara istilah, ahli fikih mengatakan menempelkan debu yang suci, menyucikan pada wajah kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi atau membasuh anggota tubuh dengan memenuhi syarat tertentu. Jadi secara terminologi atau secara istilah fikih, yaitu menempelkan debu yang suci, menyucikan pada wajah dan kedua tangan dari mengganti wudhu bahkan mandi. Adapun syarat-syarat tayamum, pertama ada uzur, sebab bepergian atau sakit. Ada uzur, sebab bepergian atau sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. Jadi tayamum waktu sholat dia lakukan sebelum tiba waktu tidak sah. Jadi wajib masuk waktu sholat. Artinya ketika sudah masuk sholat, sudah azan, maka tayamum. Kenapa demikian? Karena kalau tayamum dilaksanakan sebelum waktu sholat, misalnya dia mau sholat zuhur, tapi dia kerjakan tayamum di jam 11, itu enggak sah. Ketiga, karena ini pengganti dari air. Ketiga ini adalah telah mencari air setelah waktu sholat, baik mencari sendiri atau dicarikan seizinnya. Seseorang yang hendak bertayamum diharuskan mencari air di sekitarnya, tetangganya. Jika dia sendiri, cukup melihat sekelilingnya dari 4 arah yang berada di tempat yang datar. Jika berada di tempat yang tidak datar, dia harus berkeliling tempat yang terjangkau oleh pandangan mata. Jadi artinya ketika sudah mencari air, bahkan tetangganya nggak ada air, maka dia harus keliling tempat sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang, seperti itu. Jika sekiranya sejauh mata memandang tidak dapat air, maka dia boleh bertayamum. Itu syarat ketiga. Yang pertama ada uzur, sebab pergian atau sakit. Yang kedua harus dilaksanakan ketika masuk waktu sholat. Yang ketiga ialah mencari sejauh mata memandang. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air. Contohnya, jika seorang menggunakan air, dia takut kehilangan nyawa atau menjadi anggota badannya cacat. Termasuk uzur adalah seandainya di dekat seorang ada air, tetapi jika memaksa mengambilnya, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari binatang buas atau musuh, dan khawatir hartanya akan ambil oleh pencuri yang perampok. Dalam sebagian redaksi matan dalam At-Taqrib
dalam kitab induk At-Taqrib. Tapi dalam saat ini ditemukan tambahan setelah sulit menggunakan air, yaitu membutuhkan air setelah berhasil mendapatkan air. Maksudnya apa? Maksudnya ketika secara sudah berkali-kali cari air, gak bisa dipakai itu air, maka dia termasuk uzur ya, maka dia bisa bertayamum. Kelima, menggunakan tanah yang suci, yang menyucikan dan tidak basah. Kata suci mencakup tanah hasil ghasab dan tanah kuburan tidak digali. Di dalam redaksi matan, coba kita lihat ya, itu ghasab. Ghasab. Jadi ghasab itu mencuri. Menggunakan tanah suci yang mensucikan dan tidak basah. Kata suci mencakup tanah hasil ghasab dan tanah kuburan yang tidak digali. Ghasab itu ialah mempergunakan benda milik orang lain tanpa izin. Dalam sebagian Oke. Dalam sebagian matan, ini perlu ditanyakan ya. Tanah kita kata suci mencangkut tanah hasil bukan ghasab atau ghasab dan tanah kuburan yang tidak digali. Itu suci. Dalam sebagian matan ditemukan tambahan di dalam syarat ini, yaitu tanah yang berdebu sekiranya terbang bisa berhembus angin. Bisa terhembus angin. Tanah yang tercampur oleh gamping atau pasir tidak boleh digunakan tayamum. Ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan dalam Syarah Al-Muhazzab At-Tashih akan tetapi dalam kitab Ar-Raudhah Al-Fatawa, Imam Nawawi memperbolehkan menggunakan debu yang tercampur dengan gamping atau pasir. Begitu juga pasir yang mengandung serpihan-serpihan debu. Dengan ungkapan itu Abu Syuja mengatakan tanah yang tidak termasuk tanah dikecualikan seperti gamping dan remukan genteng. Dan remukan genteng. Jadi ada remukan hasil genteng itu nggak bisa dipakai. Dikecualikan dari debu yang suci. Debu lagi. Ini kayak batu merah seperti itu. Kalau di Indonesia batu merah. Adapun debu yang digunakan suci tidak sah digunakan untuk tayamum. Seperti itu. Jadi debu-debu yang hasil genteng itu nggak sah digunakan untuk tayamum. Jadi seperti itulah gambarannya tayamum ya. Tayamum ini sangat luas sehingga dibahas 2 kali ya. Jadi kita tahu syarat tayamum ialah pertama ada uzur sebab sakit, masuk waktu sholat tidak sah kalau tidak dilaksanakan waktu sholat. Ketiga, setelah mencari air secara semata tidak ada maka tidak bisa. Keempat, tidak sah menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, entah itu karena tangannya luka atau apa. Intinya kalau dia ada air tapi digunakan air tersebut maka dia akan meninggal, maka tidak bisa. Yang kelima, tanah suci, bahkan termasuk tanah ghasab. Hasil ghasab itu ternyata itu apakah boleh apa tidak, itu masih dipertanyakan. Hasil ghasab itu hasil curian, merebut orang lain. Tanah yang kuburan dia digali itu termasuk yang boleh dipakai untuk mensucikan. Oke, demikianlah hari ini kita bahas. Cukup 1 bab saja, yaitu tayamum. Jika ada pertanyaan silakan
di komentar. Kemudian jika Anda suka silahkan like, subscribe video ini, dan kita akan kembali dengan tema berikutnya. Akhir kalam, alhamdulillah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.